Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya dalam lembaga pendidikan harus selalu ada kurikulum. Pengembangan kurikulum suatu lembaga pendidikan akan selalu dipengaruhi oleh visi, misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam prosesnya, sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pendidikan yang bersangkutan, khususnya kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru di madrasah adalah mengembangkan silabus dan mengembangkan rencana pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memahami apa yang dimaksud kurikulum dan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut adalah: pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan. Kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Tiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Keempat, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dapat dikatakan sebagai segala upaya sekolah atau madrasah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik di dalam ruangan kelas, di dalam sekolah atau madrasah, maupun di luar sekolah atau madrasah. Kegiatan kurikulum dapat dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Di dalam intrakurikuler, guru harus membuat perencanaan pembelajaran sehingga kegiatan belajar yang dilaksanakan murid dapat dilakukan secara sistematis dan sistemik. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab guru di madrasah adalah membuat perencanaan pembelajaran. Menyusun perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan kurikulum secara operasional yang dilaksanakan oleh guru. Dengan demikian, kegiatan menyusun perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen satu sama lain saling mempengaruhi. Komponen-komponen tersebut membentuk suatu sistem yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan antar komponen. Kurikulum sebagai suatu sistem yang saling berhubungan satu sama lain terdiri dari komponen-komponen tujuan, visi, proses, dan evaluasi. Dalam kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, komponen tujuan pembelajaran juga akan terlihat dari rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar maupun indikator. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai. Dalam rumusan tujuan kurikulum yang lebih umum, erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, dalam rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasilais. Tetapi dalam rumusan kompetensi dasar dan indikator harus bersifat operasional yang menggambarkan hasil belajar yang sesuai dengan potensi murid dan masyarakat serta memuat materi pokok yang diprasyaratkan dalam kurikulum. Komponen isi merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki murid. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek bahan pelajaran, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran maupun aktivitas dan kegiatan murid. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Aspek bahan pelajaran di SDMI terdiri dari pengetahuan bahasa, IPA, IPS, matematika, Penjas, dan PAI. Pengikat semua aspek bahan pelajaran di SDMI adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum.
Komponen ini merupakan gambaran proses kegiatan belajar mengajar yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Tujuan yang harus dicapai perlu didukung dengan strategi yang sesuai untuk mencapainya. Gambaran pembelajaran yang akan ditempuh guru dan murid akan terlihat dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya dalam pembelajaran. Ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja, belum sampai pada tindakan. Selanjutnya, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar, semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Komponen evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Evaluasi yang baik haruslah memiliki alat ukur yang tepat, dapat dipercaya, dan memadai. Pada pelaksanaannya, evaluasi atau pengukuran ini dapat dilakukan dengan cara tertulis, tes lisan, maupun tes praktek. Secara umum, terdapat beberapa prinsip dalam kurikulum. Prinsip ini merupakan landasan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya prinsip berorientasi pada tujuan, fleksibilitas, relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, dan terpadu. Untuk mengembangkan atau menyusun suatu kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, di antaranya prinsip yang telah disebutkan. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum secara prinsip harus berfokus pada tujuan kurikulum yang lebih umum. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh lembaga pendidikan harus berfokus pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh satu mata pelajaran atau bidang studi harus berfokus pada tujuan lembaga pendidikan maupun visi dan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Demikian pula, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam satu kali pertemuan pembelajaran atau lebih harus melihat pada tujuan aspek bahan pelajaran. Pada akhirnya, jika menjadi bahan pelajaran, strategi dan evaluasi pembelajaran harus melihat pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pendidikan, perlu penerapan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip relevansi merupakan kesesuaian kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pada masa kini maupun yang diramalkan. Intinya, kurikulum harus bisa menyiapkan program belajar bagi murid agar mampu beradaptasi dan sesuai harapan masyarakat. Agar kurikulum bisa memenuhi prinsip relevansi eksternal, maka seorang pengembang kurikulum harus memiliki wawasan tentang masyarakat pada masa kini dan masa datang. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem atau komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, belajar, dan kemampuan murid. Selain itu, kurikulum juga harus memenuhi syarat relevansi internal, yaitu adanya koherensi dan konsistensi antar komponennya. Hal ini harus diperhatikan karena setiap tujuan tertentu akan menuntut adanya isi, metode, dan sistem evaluasi tersendiri. Artinya, guru dituntut untuk menerapkan prinsip ini dalam pengembangan silabus maupun perencanaan pembelajaran. Dalam kurikulum sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dituntut adanya prinsip fleksibilitas, artinya kurikulum tidak harus kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya.
Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Pengembangan kompetensi dan penguasaan konsep-konsep mata pelajaran harus dikembangkan secara fleksibel. Meskipun demikian, dalam hal strategi yang di dalamnya meliputi metode atau teknik, kurikulum harus fleksibel. Dalam kurikulum harus terdapat satu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuannya melalui berbagai metode atau cara-cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, tempat di mana kurikulum itu diterapkan. Urutan kegiatan pembelajaran maupun materi pembelajaran harus dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu prinsip dalam kurikulum adalah berkesinambungan. Artinya, dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan secara proses, evaluasi, maupun bahan yang diberikan pada murid. Prinsip ini sangat membantu implementasi kurikulum karena dapat melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan. Pada akhirnya, akan menentukan terhadap kegiatan belajar murid, kemampuan dan pengalaman mereka yang dilakukan murid secara bertahap dan sistematis. Kurikulum yang dikembangkan perlu memperhatikan prinsip efisiensi. Kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Pemahaman kondisi sekolah, kemampuan guru dan murid merupakan langkah awal untuk mempertimbangkan pengembangan kurikulum, sehingga dapat mengukur dan menentukan komponen-komponen dalam kurikulum. Pengetahuan akan tempat ini akan memandu pengembang kurikulum untuk mendesain kurikulum yang tepat dalam waktu, tepat dalam bahan, isi, proses, dan tepat